datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pemirsa yang budiman serta kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, baik itu melakukan amal ibadah puasa, baik itu melakukan amal ibadah qiyamul lail kita, dan infak sedekah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu berupa nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dalam rangka yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman serta kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin Al-Fakir sudah menjelaskan di antara satu paket ayat yang menjelaskan tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan adapun kesempatan pada siang hari ini, insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan di antaranya yaitu keutamaan puasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman serta kaum mukminin dan mukminat dan shaimin dan shaimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa ini merupakan suatu pondasi rukun Islam dari yang 5. Sebagai tanda bahwasanya kita beragama Islam dan seorang muslim, salah satunya adalah dengan puasa. Tujuannya apa jamaah rahimakumullah, pemirsa yang budiman, mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat serta shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yaitu tentang puasa. Di antaranya banyak hikmah dan keutamaannya. Apa saja di antaranya?
para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita kaji bersama-sama di siang hari ini. Keutamaan puasa yang pertama adalah puasa adalah jalan meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ternyata dengan kita melakukan puasa inilah kita akan meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya muncul buat kita, apa itu definisi takwa? Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Definisi takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan puasa inilah setiap apa yang Allah perintahkan, maka kita akan segera melakukannya. Namun di saat Allah larang dalam keadaan puasa, kita insya Allah tidak akan melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian yaitu berpuasa. Ternyata puasa ini merupakan suatu perkara yang wajib buat orang yang beriman. Orang muslim, muslimat yang mengaku dirinya sebagai orang muslim dan muslimat serta orang mukmin dan mukminat, maka jangan lupa kita tetap melakukan ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ternyata puasa ini sudah diwajibkan sebelum umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Keutamaan puasa yang pertama adalah meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bisa menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa yang kedua adalah puasa sebagai penghalang dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa ini kita akan terhalang dari siksa neraka. Tidak ada satupun manusia yang mengharapkan akan masuk dirinya ke dalam suatu neraka. Hampir semua manusia mereka mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara beberapa kita tidak banyak amal ibadahnya, namun kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan melakukan amal soleh. Mudah-mudahan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ternyata dengan puasa inilah kita akan terhindar dan menjadi penghalang dari siksa neraka. Dari Abi Jabir Abdullah Rasulullah SAW bersabda, Innamas siyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dengan puasa inilah kelak nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perisai, sebagai benteng di saat ketika kita melakukan puasa, insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa yang ketiga yaitu akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah. Di sisi lain merupakan syafaat diantaranya adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat, dan bahkan amalan puasa juga akan memberikan syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Buat siapa? Buat orang yang melakukan puasa. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwati bin nahar. Fashaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fashaffi'ni fi qala fayushaffi'ani." Yang artinya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yaitu yang melakukan puasa tersebut dan membaca Al-Quran. Kemudian puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan bahkan Al-Quran akan berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karena perkenankannya aku untuk memberikan syafaat padanya." Beliau bersabda, "Maka syafaatkan kedua diperkenankan." Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah. Dari hadis ini kita simpulkan bahwasanya puasa dan Al-Quran akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan syafaat bagi siapa di antaranya, yaitu bagi yang membacanya untuk Al-Quran dan untuk puasa bagi yang melakukan puasa. Mari sama-sama kita selalu senantiasa yaitu membaca Al-Quran dan puasa, wabil khusus yaitu puasa di bulan suci Ramadan, dengan harapan kelak puasa dan Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat buat kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi siapa? Bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman serta kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa, bulan puasa yang keempat adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu kita harapkan bagi hamba-hamba yang selalu senantiasa mengharapkan ampunannya. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa, maka kita selalu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara yaitu melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa inilah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan puasa inilah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Dengan puasa inilah Allah akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Lanjut ke utamaan puasa yang kelima, yaitu puasa menjadi pengekang syahwat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya siapa saja di antara yang melakukan puasa pada hakikatnya yaitu mempunyai syahwat. Tetapi dengan puasa itulah Allah kekang syahwat kita. Sehingga apa? Di antaranya yaitu di saat syahwat kita itu menggelora, membakar, wabil khusus bagi seorang pemuda yang mana dulu sebelum hijrah mereka selalu senantiasa berleha-leha di luar sana. Tapi dengan puasa inilah akan dikekang, akan disempitkan syahwatnya, nafsunya. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang melakukan puasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Disuruh nikah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa'alaihi bisyam atau fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, ingat, seorang pemuda, ini anjuran buat seorang pemuda, bukan anjuran orang yang sudah menikah. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki di antaranya yaitu ba'ah, kemampuan. Ba'ah itu kemampuan lahir batin. Rizkinya ada, kemudian kesehatannya juga baik. Maksud di sini dalam kategori ba'ah adalah lahir batin sehat. Ba'ah. Kemudian apa di antaranya yaitu fal yatazawwad. Maka diperintahkan untuk yaitu menikah. Bagi seorang pemuda, bagi yang sudah menikah tidak fal yatazawwad lagi, terkecuali istri lama mengizinkan. Seperti itu. Fal yatazawwad, maka nikahlah. Kenapa dengan cara nikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan nikah itu yaitu akan menundukkan pandangan. Jangan kira orang yang berpuasa di saat melihat maksiat di depan kita, mereka akan melihat, kita akan melihat. Mereka punya nafsu, punya syahwat, tapi syahwatnya itu terkekang. Sehingga ketika melihat orang syahwat, melihat maksiat tidak terlalu nafsu. Karena apa? Karena dengan puasa ini nafsu dan syahwatnya terkekang. Aghadulil basar yaitu menundukkan pandangan. Ahsanul farj, dan bahkan menjaga kemaluan. Ya, salah satunya adalah dengan cara menikah. Supaya apa? Tidak melakukan perbuatan zina. Dengan nikah inilah yaitu akan menjauhkan dari perzinahan, salah satunya. Kemudian waman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu lahir batin, sudah tidak ada harta dan orangnya juga sakit-sakitan. Nah, di sini kategorinya langsung yaitu fa'alaihi bisawm, yaitu dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan puasa inilah yaitu sebagai obat pengekang baginya. Jadi bagi seorang pemuda di saat syahwatnya
mengumbar dan bahkan nafsunya sudah menggelora, diharapkan dan diinginkan dalam dirinya, pengen memiliki seorang perempuan dan bahkan ingin menikahinya, namun pada saat itu belum mampu untuk menikahinya, maka kuncinya salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa yang keenam, yaitu pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ada surga yang Allah peruntukkan khusus bagi orang yang berpuasa. Namanya adalah surga Ar-Rayyan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memasuki dalam keadaan berpuasa. Tidak ada orang yang bisa memasuk tanpa izin Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Ar-Rayyan. Bagi siapa surga Ar-Rayyan ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surga Ar-Rayyan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu senantiasa melakukan puasa. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Yang artinya, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang disebut surga Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berpuasa saja selama di dunianya melakukan ibadah puasa, maka Allah akan persilakan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang yang berpuasa akan diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya shaimun, mana orang yang berpuasa? Aina shaimun? Aina shaimun? Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Pada intinya adalah surga Ar-Rayyan ini tidak ada satupun manusia yang bisa memasuki tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perantaranya dengan cara berpuasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, kalau kita mengharapkan surga ini, mari senantiasa kita melakukan ibadah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Banyak di antara ibadah-ibadah puasa yang lainnya seperti puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, Qiyamul Bid. Namun Allah Subhanahu wa taala khususkan surga Ar-Rayyan ini bagi di antaranya hambanya yang selalu senantiasa melakukan puasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang selalu senantiasa akan masuk dalam surganya Ar-Rayyan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pemirsa yang budiman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu keutamaan puasa. Orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab, terkabulnya doa. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, keutamaan puasa ini adalah salah satunya terkabulnya doa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Dipertegas lagi di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Salasatun la turadu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira, wal imamul adil wa da'watul madlum." Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, pemirsa yang budiman rahimakumullah.
Ada 3 golongan orang yang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabul doa tersebut. Bagi siapa di antaranya? Yaitu 3 orang yang doanya tidak tertolak, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai kapan? Sampai dia berbuka. Perlu kita ketahui, pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah, ternyata luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan kita berpuasa, setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Kuncinya adalah yakin. Setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, al-imamu al-adil, imam yang adil. Seorang imam yang adil juga di saat dia berdoa kan terdolimi oleh rakyatnya, karena terdolimi oleh teman-temannya, maka di saat dia berdoa, maka pada saat itu juga Allah akan langsung mengabulkan. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terdolimi. Di saat kita mendolimi orang lain, maka hati-hati, jangan sampai sekali-kali kita mendolimi orang lain. Kuncinya adalah jika kita tidak mau didolimi, jangan mendolimi orang lain. Di saat kita mendolimi orang lain, pada saat itu juga seketika si yang didolimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa itu. Pemirsa yang budiman, shaimin dan shaimat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin ini hanya yang bisa saya sampaikan dari setiap apa paparan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir pribadi, umumnya buat para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.